Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Karingsi selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 untuk membuat video tentang proses organisasi. Berikut adalah contoh simulasi dari video perilaku tentang proses organisasi. Nah, di dalam dunia pekerjaan maupun organisasi, seseorang itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Nah, agar terciptanya suatu organisasi yang dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya dibentuklah suatu tim kerja. Ya, tim kerja. Banyak yang merasa bahwa tim kerja merupakan salah satu yang paling penting dalam berdirinya suatu organisasi. Hal ini dikarenakan tim kerja yang terdiri atas anggota-anggota yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sesuai posisinya di dalam bekerja. Baik, mungkin cukup sekian. Berikut merupakan contoh forum diskusi dari proses organisasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sabida Sprianggini. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari event seminar internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari ketua pelaksana. Yang pertama adalah memimpin semua panitia agar sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya ada menjadi koordinator panitia event. Selanjutnya ada mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat. Selanjutnya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan penanggung jawab event. Nah, baik, sebelumnya saya akan memaparkan struktur kepanitiaan dari program seminar internasional ini. Yang pertama ada ketua pelaksana Sabida Sprianggini, selanjutnya ada sekretaris yaitu Ayudhya Natasha, selanjutnya ada Denada Pramunita selaku bendahara, selanjutnya ada Sani Sulistiani selaku divisi acara, ada Aldan Ramadan selaku divisi humas, selanjutnya ada Dianita Zahra selaku divisi konsumsi, dan yang terakhir ada Muhammad Galuh selaku divisi PDD. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada progres yang telah rekan-rekan saya lakukan untuk seminar internasional kali ini. Pertama, saya akan bertanya dulu kepada sekretaris. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Di sini saya akan memaparkan fungsi dan tugas sekretaris itu sendiri, yaitu mengelola urusan administrasi mengenai surat menyurat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban, dan berkoordinasi dengan setiap divisi untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait urusan administrasi. Nah, sedangkan progres dari sekretaris sendiri, alhamdulillah 90% sudah selesai mengenai urusan surat menyurat. Tinggal disebarkan dan di-follow up oleh divisi humas. Mungkin sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada sekretaris atas pemaparan dari progresnya. Lanjut oleh bendahara. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tupoksi dari bendahara itu sendiri, yaitu yang pertama pembuatan RAB setiap divisi, yang kedua pembuatan proposal pengajuan dana kepada donatur dan sponsor. Dan untuk progres itu sendiri sejauh ini masih dalam penyusunan RAB dalam divisinya. Baik, saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada bendahara atas pemaparan dari progresnya. Lanjut divisi acara. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Di sini saya sebagai koordinator divisi acara akan memaparkan progres sejauh ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan tupoksi divisi acara itu sendiri.
Tupoksi dari divisi acara yang pertama membuat susunan acara secara rinci dan sistematis. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan divisi logistik untuk barang yang diperlukan. Menyiapkan MC, memastikan narasumber yang mengisi acara, dan yang terakhir mengkoordinasi dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung. Dan untuk progres itu sendiri, sejauh ini susunan acara masih dalam proses penyusunan karena masih memastikan kehadiran dari narasumber. Kemudian list barang yang diperlukan sudah diberikan kepada divisi logistik untuk segera dicari, dan untuk MC sendiri sudah ditentukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada divisi acara atas penyampaian dari progresnya. Lanjut divisi humas. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan progres dari divisi humas, saya ingin menyampaikan tugas dari divisi humas. Jadi, divisi humas itu bertugas untuk membantu bagian dalam kepanitiaan yang mengurusi administrasi dalam mengadakan dan mengelola dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan itu sendiri, serta sebagai narahubung panitia internal dengan pihak luar seperti peserta dan tamu undangan. Nah, dari progresnya itu sendiri, alhamdulillah kita sudah melakukan promosi atau menyebarkan pamflet, dan juga telah selesai dalam penanganan masalah sponsorship, penanganan masalah tamu undangan, dan juga sudah mengirim surat undangan untuk tamu serta peserta. Mungkin itu progres dari divisi humas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada divisi humas atas pemaparan dari progresnya. Dilanjut kepada divisi PDD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Pelaksana. Izin memaparkan tugas divisi saya. Yang pertama, menyediakan dan mengedarkan surat izin seminar, membuat undangan media elektronik, menyebarkan informasi pelaksanaan seminar, baik melalui media elektronik maupun media cetak, menyiapkan alat dokumentasi sebagai kebutuhan, mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu, mengedit hasil liputannya sebagai diperoleh hasil yang bagus dan tidak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada divisi PDD atas penyampaian dari progresnya. Dilanjut divisi konsumsi. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas dari divisi saya. Yang pertama, menyiapkan dan mengatur menu makanan ringan maupun berat, termasuk penjadwalannya. Yang kedua, mengupayakan adanya konsumsi, menyediakan, mempersiapkan, serta menyuguhkan kepada panitia, peserta, dan pengisi acara. Progresnya sendiri yaitu membeli konsumsi dan mendistribusikannya pada hari H, melakukan persiapan makanan dilakukan minimal setengah jam sebelum pembagian. Yang kelima, melakukan pendistribusian konsumsi seefisien mungkin. Sekian, saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada divisi konsumsi. Mungkin sudah semua memaparkan dari progresnya. Mudah-mudahan acaranya lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin tetap semangat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah simulasi dari contoh proses organisasi. Tentunya berbagai masukan akan muncul dan perbedaan pendapat pun akan terjadi. Meskipun begitu, masukan-masukan yang telah diberikan sebelumnya dapat dipertimbangkan dengan berbagai sudut pandang, sehingga akhirnya di dalam tim kerja tersebut akan terbentuklah keputusan yang paling berkualitas, dan tim kerja potensi yang dimiliki oleh setiap anggota berbeda. Baik, berdasarkan pemaparan dan contoh video dari proses organisasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dengan semua perbedaan dari suatu tim kerja, perbedaan karakter, tupoksi, peran, dan simpati dalam tim kerja akan selalu berjalan efektif apabila
satu, memiliki visi dan misi yang sama. Dengan begitu, maka tim kerja akan memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, membangun rasa saling percaya. Ketiga, komunikasi yang aktif. Dan yang terakhir, kolaboratif yang berjalan dengan baik. Berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.